Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita, Rabu 10 November 2021. Bacaan-bacaan suci yang menjadi kekuatan kita hari ini. Bacaan pertama dari Kitab Kebijaksanaan bab 6 ayat 1 sampai 11. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memperingati Santo Leo Agung Paus. Dia salah seorang paus pembela ajaran iman yang benar dan pembela kota Roma dari serangan barbar. Dia juga menjadi teladan bagi para gembala, penuh semangat, berhati lapang, dan hidup saleh. Keutamaan yang bisa kita teladani dari Santo Leo Agung adalah perjuangannya untuk mempertahankan ajaran iman yang benar dari ajaran-ajaran sesat. Kita tidak boleh tidak mau tahu tentang ajaran iman kita. Adalah kewajiban bukan hanya bagi para imam, tetapi semua umat harus memahami ajaran iman itu. Pemahaman yang benar membuat kita semakin terberkati, karena ajaran itu adalah kepastian dan moral dalam bertindak atau berbuat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus. Semua manusia mempunyai kerinduan-kerinduan yang hendak dialami dalam hidup, sebagaimana orang kusta yang rindu untuk sembuh. Ada beberapa poin penting yang harus kita lakukan agar kerinduan kita itu menjadi kenyataan seturut Injil hari ini. Poin pertama adalah datang kepada Yesus. 10 orang kusta datang menemui Yesus. Datang berarti kesadaran untuk mau meninggalkan situasi kita masing-masing, sehingga tercipta situasi yang baru, tidak lagi berada dalam situasi masa lampau atau saat sekarang ini. Datang juga berarti pengetahuan dan keyakinan tentang siapa yang dapat membantu kita, yaitu Yesus. Poin kedua adalah dalam Injil dikatakan mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak. Agak jauh dapat kita artikan bahwa ada kesadaran ketidaklayakan keberdosaan dari ke-10 orang kusta. Maka sikap kita bukan sok kompak atau merasa bahwa apa yang kita rindukan itu menjadi hak kita. Kita harus tetap rendah hati untuk memohonkannya. Sedangkan situasi berdiri agak jauh itu membuat orang kusta itu berteriak. Berteriak dapat kita artikan sebagai usaha atau perjuangan yang keras. Artinya, mari kita sadar bahwa untuk mengalami sesuatu yang kita rindukan, kita harus berjuang keras. Tidak cukup hanya berdoa. Tidak cukup hanya mencoba sekali, 2 kali, atau 3 kali, tetapi terus-menerus. Poin ketiga adalah tanggapan Yesus. Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam." Yesus memandang menjadi kepastian bahwa Yesus mendengar dan peduli atas apa yang kita mintakan, dan peduli dengan usaha atau perjuangan yang kita lakukan. Kepedulian Yesus ini harus kita tanggapi dengan kemauan untuk melaksanakan kehendak-Nya dalam hidup kita. Karena ketika kita melaksanakan kehendak-Nya, maka kita menemukan jalan-jalan yang menuntun kita untuk sampai mengalami apa yang kita rindukan. Poin terakhir dan itu penting adalah bersyukur atas kerinduan yang kita terima. Ke-10 orang kusta itu sembuh, tapi hanya 1 yang kembali ke Yesus. Dan hanya 1 itulah yang bersyukur.
Sering kita hanya larut dalam sukacita dan bahkan menganggap kerinduan yang kita terima itu hanyalah usaha kita. Mari sadar, semuanya berasal dari kebaikan Tuhan. Orang kusta yang bersyukur itu ditetapkan Tuhan imannya dengan berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka orang yang bersyukur adalah orang yang imannya diteguhkan Tuhan, supaya dia selalu dan berada di dalam Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga dengan iman akan Yesus, kita semakin mengalami kerinduan-kerinduan hidup kita. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.